Barcelona berhasil menang 4-3 atas Celta Vigo beberapa waktu lalu. Akan tetapi Barca harus kehilangan Robert Lewandowski yang kini telah dikonfirmasi mengalami cedera di laga tersebut. Pada menit ke-78, Lewandowski ditarik keluar sambil memegangi otot hamstringnya. Kini Barcelona telah mengonfirmasi dalam pernyataan resmi bahwa Lewandowski mengalami cedera. Menurut Mundo Deportivo, ia diperkirakan akan absen selama 3 minggu. Artinya, ia dipastikan tidak akan tersedia untuk final Copa del Rey melawan Real Madrid dan diragukan untuk semifinal Liga Champions mendatang melawan Inter Milan. La Gazzetta dello Sport melaporkan beberapa update terkait aktivitas transfer AC Milan. Rossoneri dikabarkan bersedia untuk mengontrak bek Manchester City Kyle Walker dengan kesepakatan permanen di musim panas. Bek kanan Inggris tersebut gabung Rossoneri dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen senilai 5 juta euro di jendela transfer Januari. Fabrizio Romano melaporkan minggu lalu bahwa Walker bukan bagian dari rencana masa depan Manchester City. Di sisi lain, Milan juga akan mendengarkan tawaran untuk bek kiri mereka Theo Hernandez. Juventus dikabarkan siap menawarkan 2 pemain sebagai bagian dari transfer Sandro Tonali dari Newcastle United pada musim panas ini. Menurut laporan Tutto Mercato Web, ambisi Bianconeri untuk membawa pulang bintang asal Italia ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Pasalnya, si Nyonya tua menjadikan transfer ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang yang diprioritaskan. Untuk mewujudkan transfer ini, Bianconeri dikabarkan menyiapkan paket senilai 70 juta euro, termasuk opsi menawarkan pemain seperti Dusan Vlahovic atau Douglas Luiz guna menekan biaya. Manchester United dikabarkan siap mengguncang bursa transfer musim panas dengan mengincar salah satu bek milik Inter Milan, Jan Bisek. Menurut laporan Fichajes, pemain berusia 24 tahun asal Jerman ini telah menarik perhatian pemandu bakat United berkat penampilan impresifnya di Serie A. Kabar menyebut United bersiap mengajukan tawaran sekitar 60 juta euro, angka yang bisa menggoda Inter untuk mempertimbangkan penjualan. Inter sendiri enggan kehilangan Bisek yang terus menunjukkan performa solid di setiap laga. Namun tekanan finansial bisa memaksa mereka memikirkan ulang untuk menjual sang bek. Menurut laporan Fichajes, penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres dikabarkan menjadi target utama Atletico Madrid di jendela transfer musim panas tahun ini. Performa gemilangnya menjadikannya salah satu penyerang paling diincar di Eropa. Sporting menyadari tantangan untuk mempertahankan sang bintang jika tawaran besar datang. Atletico sendiri tampaknya siap mengambil peluang tersebut. Direktur olahraga Andrea Berta menilai Gyökeres sebagai opsi ideal untuk memperkuat strategi di Simeone. Atletico dikabarkan bersedia mengeluarkan dana sekitar 70 juta euro untuk jasanya. Manchester United siap mengajukan tawaran fantastis kepada RB Leipzig untuk mendatangkan Xavi Simons pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Fichajes, United bergerak pada bursa transfer dengan tawaran fantastis sebesar 135 juta euro untuk merekrut gelandang RB Leipzig tersebut. Pemain berusia 21 tahun ini menjadi pusat perhatian berkat penampilan gemilangnya di Bundesliga. Meski United menunjukkan ambisi besar, Leipzig tidak terburu-buru melepas Simons. Mereka tetap memegang kendali atas situasi ini dan membuat masa depan Simons masih menggantung. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa klub Arab Saudi Al Hilal akan berusaha untuk memperkuat skuad mereka dengan 2 sosok paling penting di Inter Milan, yakni Nicolo Barella dan pelatih Simone Inzaghi. Menurut laporan tersebut, Ketua Al Hilal Fahad bin Navel melakukan perjalanan ke Milan. Ia menghabiskan beberapa hari di Milan minggu ini. Hal ini dilakukan untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan yang diharapkan bisa selesai sebelum akhir musim ini. Menurut laporan lainnya, pihak Saudi juga dapat menawarkan hingga 20 juta euro per musim untuk meyakinkan pelatih Italia tersebut. Namun Inter yakin Inzaghi akan memperpanjang kontraknya. Menurut Fabrizio Romano, bintang RB Leipzig Xavi Simons masih bermimpi untuk kembali ke Barcelona. Akan tetapi sang pemain tahu bahwa kepindahannya musim panas ini sangat tidak mungkin. Meskipun ia ingin mengenakan seragam Blaugrana lagi, konteks keuangan dan olahraga membuat reuni itu menjadi sulit. Leipzig dilaporkan bersedia menjual Xavi Simons jika ada klub yang menawarkan sekitar 75 juta euro, harga yang langsung menyingkirkan Barcelona. Klub Katalan tersebut masih menghadapi kendala keuangan dan tidak mampu mengeluarkan biaya yang sangat besar, terutama pada musim panas ini.
Menurut laporan Fichajes, Atletico Madrid dikabarkan segera mengamankan tanda tangan gelandang berbakat Villarreal, Alex Baena. Pemain berusia 23 tahun ini menjadi target utama Los Rojiblancos dengan negosiasi yang kian intens dalam beberapa pekan terakhir. Kesepakatan tampaknya tinggal selangkah lagi menjadikan Baena sebagai tambahan potensial untuk skuad Diego Simeone musim depan. Baena dan pihak terdekatnya menyambut positif potensi kepindahan ke salah satu klub terkuat Spanyol ini. Jika tidak ada kendala, pengumuman resmi diperkirakan segera rilis dalam beberapa pekan ke depan. Menurut laporan Mirror, penjaga gawang FC Porto Diego Costa dikabarkan masuk radar Manchester City untuk menggantikan peran Ederson Moraes sebagai kiper utama The Citizens. Pemain berusia 25 tahun ini dikenal atas kemampuan distribusi bola dan jangkauan operanya. Costa yang telah mengantarkan Porto meraih 2 gelar Liga dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Eropa. City berpotensi bisa mengamankan tanda tangannya dengan biaya sekitar 50 juta pound sterling. Gaya bermain Costa yang mirip dengan Ederson menjadikannya pilihan ideal bagi Pep Guardiola. Chelsea mulai merancang langkah besar untuk bursa transfer musim panas dengan membidik penyerang tajam milik Borussia Dortmund, Serhou Guirassy. Menurut laporan dari Fichajes, klub asal London itu tengah menyiapkan tawaran senilai 70 juta euro guna mengamankan tanda tangan striker asal Guinea tersebut. Guirassy mencuri perhatian publik Eropa berkat performa luar biasanya di Liga Champions musim ini. Meski Borussia Dortmund harus tersingkir di perempat final, ia tampil gemilang dengan mencetak hat-trick melawan Barcelona. Chelsea pun kini berada di posisi terdepan dalam perburuan ini. Pemain sayap Athletic Bilbao Nico Williams dikabarkan menjadi target utama Manchester City di jendela transfer musim panas ini. Klausul pelepasan senilai 60 juta euro dianggap terjangkau oleh City mengingat potensi besar yang dimilikinya serta kondisi pasar transfer saat ini. Kan City untuk mendapatkan Williams terbuka lebar setelah Barcelona memutuskan untuk mundur dari perburuan. Langkah ini memberi keunggulan bagi The Citizens untuk mengalahkan pesaing lain di bursa transfer. City dikabarkan siap mengaktifkan klausul pelepasan Williams di musim panas ini. Perburuan striker Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah dikabarkan sudah sepakat untuk merekrut Victor Osimhen di musim panas nanti. Dilansir Sport Witness, transfer Osimhen ke Old Trafford tampaknya akan terrealisasi. Pasalnya, MU sudah bersepakat untuk merekrut sang striker di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, MU saat ini tinggal mengurus transfer Osimhen dengan Napoli. Napoli pada dasarnya tidak menghalangi penjualan sang striker, namun mereka akan meminta bayaran sekitar 75 juta euro untuk transfer sang striker. Jika MU membayar harga ini, maka Osimhen bisa pindah ke Old Trafford. Arsenal menang dengan skor mencolok 4-0 atas tuan rumah Ipswich Town dalam laga lanjutan Premier League. Bermain di Portman Road Minggu malam waktu Indonesia Barat, The Gunners membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat Leandro Trossard. Memasuki menit ke-28, Arsenal menggandakan keunggulan melalui Gabriel Martinelli. Trossard mencetak gol keduanya pada menit ke-69. Berikutnya, giliran Ethan Nwaneri yang membobol gawang Ipswich pada menit ke-88. Skor 4-0 untuk kemenangan Arsenal bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, armada Mikel Arteta punya 66 poin di urutan kedua klasemen. Dengan begitu, Liverpool tak bisa memastikan titel juara pekan ini. Hasil itu sekaligus menyelamatkan MU dari jurang degradasi, mengingat secara kalkulasi Ipswich Town tak mungkin bisa mengejar Setan Merah. Manchester United belum bisa kembali ke jalur kemenangan usai kalah dari Wolverhampton dengan skor 1-0 pada pekan ke-33 Liga Inggris. Pada pertandingan kali ini, kekalahan MU terjadi akibat gol sematawayang Wolves yang dicetak oleh Pablo Sarabia pada menit ke-77. Hasil ini membuat Manchester United melewati 4 pertandingan terakhir pada ajang Liga Inggris tanpa kemenangan setelah sebelumnya hanya bermain imbang kontra Manchester City dan takluk melawan Newcastle United dan Nottingham Forest. Akibat kekalahan ini, MU masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen dengan 38 poin dari 33 pertandingan. Chelsea meraih epic comeback di pekan ke-33 Premier League. Menantang sang tetangga Fulham, The Blues sukses menang dengan skor 1-2. Fulham unggul lebih dulu melalui gol Alex Iwobi di menit 20. Namun Chelsea mampu menyamakan kedudukan berkat gol Tyreek George di menit 83 sebelum Pedro Neto mencetak gol kemenangan mereka pada menit 90+3. Berkat tambahan 3 poin ini, Chelsea kini naik ke peringkat ke-5 klasemen Liga Inggris dengan raihan 57 poin. Sementara Fulham harus puas tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 48 poin.
Liverpool susah payah mengalahkan tim papan bawah Leicester City dengan skor 1-0 di Stadion King Power Minggu malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Liverpool diciptakan pemain pengganti Trent Alexander-Arnold pada menit ke-76. Kemenangan Liverpool atas Leicester membuat si Merah kian dekat dengan gelar juara Premier League musim ini. Mereka memimpin klasemen Liga Inggris dengan 79 poin dari 33 pertandingan dan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk juara. Di sisi lain, kekalahan dari Liverpool membuat Leicester City harus menerima kenyataan pahit terdegradasi ke divisi Championship Liga Inggris musim depan. Inter Milan gagal memastikan kemenangan ketika melawan Bolonya pada pekan ke-33 Liga Italia. Bertandang ke Stadio Renato Dall'Ara Minggu malam waktu Indonesia Barat, Inter Milan takluk 0-1 dari Bolonya. Bermain alot di sepanjang pertandingan, Inter Milan kecolongan gol jelang laga usai. Riccardo Orsolini menjadi pahlawan kemenangan Bolonya usai mencetak gol salto cantik pada menit ke-90+4. Atas hasil ini, Inter Milan gagal menjauh dari kejaran Napoli. Saat ini Inter dan Napoli sama-sama mengumpulkan 71 poin. Real Madrid melakoni laga pekan ke-32 Liga Spanyol. Menjamu Athletic Bilbao di Santiago Bernabeu, El Real tampil dominan sepanjang laga. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang tamunya sejak babak pertama dimulai. Namun kokohnya pertahanan Bilbao mampu menahan gempuran pasukan Carlo Ancelotti. Real Madrid baru membobol gawang Bilbao di menit 80 melalui Vinicius Junior. Namun gol itu dianulir VAR karena offside. Pada akhirnya Federico Valverde bisa memecah kebuntuan di menit 90+3. Skor 1-0 untuk kemenangan Real Madrid bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Madrid kini mengoleksi 69 poin dan berada di posisi 2 klasemen.